Shalom adik-adik. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Selamat jumpa kembali di sekolah minggu kita hari ini. Tentunya semua sudah siap untuk menyanyi, mendengar cerita firman Tuhan kan? Siap. Iya, Kak Doli, kita akan beribadah bersama dengan adik-adik. Kak Ella, kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Namanya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena Tuhan baik dan mengasihi kami. Sehingga kami boleh disertai untuk dapat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar juga boleh memberkati kami. Tuhan berkati semua adik-adik yang akan beribadah bersama-sama. Dan juga Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami. Sehingga kami boleh layak untuk datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, Kakak Tina ajak untuk semua berdiri. Kita akan menyanyi pujian. Kita bersuka cita bersama-sama dengan pujian ini. Yesusku luar biasa. Amin. Yesus kita memang luar biasa ya Kak Ella dan Kak Tina. Ya Kak Doli. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin, haleluya.
amin. Puji Tuhan, amin. Amin, amin. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, amin. Amin, amin. Ya, Yesusku luar biasa Kak Doli. Betul sekali Kak Tina dan Kak Ella. Karena itu masih tetap berdiri dengan penuh semangat. Kita menaikkan pujian Yesus ajaib, sungguh ajaib bagiku. Tuhan kita bukan saja luar biasa, tapi juga ajaib. Amin. Dengan penuh semangat dan sukacita kita mau nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasihnya ajaib bagiku, bagimu, bagi kita semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagi. Tak berubah. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib Aku bagi. ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagi. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Benar sekali, Yesus kita selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kak Doli mempersilahkan adik-adik untuk duduk kembali dan kita akan menaikkan segala doa dan pergumulan kita. Dengan sebelumnya kita mengangkat pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Dengan sikap doa, kita mau menaikkan pujian ini. Karena kita yakin Tuhan kita, Allah kita sangat melakukan banyak dan semua perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami meyakini Allah kami Maha Kuasa melakukan semua perkara dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, Engkau adalah pencipta alam semesta ini. Engkau mengatur segala masa dan segala bangsa. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa membawa semua permasalahan kami ke tangan-Mu Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan bukan saja mendengar doa-doa kami, tetapi juga akan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tetap memohon anugerah Tuhan atas bangsa dan negara kami. Dengan begitu banyak kejadian-kejadian, musibah-musibah di berbagai daerah di bangsa dan negara kami. Kami memohon anugerah Tuhan, kami memohon pengasihan Tuhan, kami meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau menolong,
memberkati segala upaya penanggulangan musibah bencana yang dilakukan oleh pemerintah, agar semua korban-korban bencana dapat tertangani dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan juga segala upaya untuk membantu para korban ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga segala keperluan mereka kiranya tercukupi. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga tetap memohon hikmat Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dari yang tertinggi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, sampai kepada pemimpin-pemimpin di lingkungan rumah kami. Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing agar bisa memberikan teladan yang baik, bisa memimpin dengan benar ya Tuhan, sehingga keamanan dan ketentraman bangsa dan negara boleh juga terpelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami dengan seluruh program pelayanan yang ada. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu juga Tuhan. Dalam setiap tanggung jawab kegiatan yang ada, agar biarlah semakin hari kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan hikmat, mengurapi dan memperlengkapi dalam semua pelayanan mereka. Kami tetap berdoa, memohon berkat Tuhan untuk setiap orang tua kami. Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha dan kerja mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Allah kiranya berkenan memberkati dan membuat berhasil. Kami mau berdoa untuk kesehatan mereka juga. Tuhan kiranya memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Tuhan, jika Engkau mendapati ada orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, teman kami, sanak saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami minta Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Terima kasih ya Bapa, seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan, dalam belajar kami juga, dalam mengerjakan tugas-tugas kami, Tuhan kiranya menolong agar kami semua bisa belajar dengan baik, bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik pula ya Tuhan, dan kami bisa menjadi teman dan murid yang baik selama ada di sekolah. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, memberkati seluruh kehidupan kami ya Bapa, dan biarlah kami tetap yakin, kami tetap setia dalam menanti jawaban Tuhan atas semua pergumulan-pergumulan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, duduk dengan tenang, mari ambilkan Alkitab dan siapkan hati adik-adik untuk mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi
setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami kembali bisa belajar cerita firman-Mu. Berkati jam pemberitaan firman Tuhan, berikan telinga yang mau mendengar, hati dan pikiran yang tertuju kepada firman-Mu, sehingga kami bisa mendengar dengan baik dan bisa mengerti dengan benar kebenaran firman-Mu. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kak Doli senang sekali bisa kembali bercerita untuk adik-adik semua. Nah adik-adik, selama tahun 2023 ini kita akan sama-sama belajar dari teladan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Kita sudah belajar dari keluarga pertama di dunia, yaitu Bapak Adam dan Ibu Hawa di bulan Januari. Kita juga belajar tentang kakak beradik Kain dan Habel dan Henok di bulan Februari. Hari ini bersama-sama kita akan belajar dari dua orang wanita pemberani yang punya peranan penting dalam sejarah kehidupan orang Israel di Mesir. Siapa mereka? Mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Begini bunyinya. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Adik-adik terkasih, Bapak Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir untuk hidup bersama dengan Yusuf yang sudah menjadi pemimpin di Mesir. Dan setelah waktu berlalu yang lama, yang panjang, orang Mesir takut karena orang Ibrani, orang Israel semakin tambah banyak dan banyak dan banyak dan banyak. Makanya orang Mesir takut, Firaun juga takut, Raja Mesir itu ketakutan. Mereka tidak mau orang Israel tambah banyak. Mereka lalu berusaha supaya orang Israel tidak bertambah banyak. Dengan cara mereka menjadikan orang Israel sebagai budak yang ditindas dengan kerja paksa untuk memberatkan mereka. Kasihan ya. Tapi cara itu pun tidak berhasil. Karena orang Israel semakin bertambah banyak dan semakin bertambah banyak. Dan semakin bertambah banyak. Dan itu membuat orang Mesir semakin takut. Akhirnya salah satu cara yang dipakai oleh Raja Mesir. Cara yang amat sangat keji. Seperti yang tadi kita baca. Dua bidan ini harus membunuh bayi laki-laki Israel yang baru saja dilahirkan. Sungguh tidak berperasaan Raja Mesir itu. Tetapi praise the Lord, dua orang bidan itu
Ibu Sifra dan Ibu Pua, mereka justru menolong ibu-ibu Israel yang mau melahirkan sehingga rencana Raja Mesir tidak berhasil. Wah, mereka hebat, mereka luar biasa. Ibu Pua dan Ibu Sifra luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini ada 2 teladan yang bisa kita tiru dari Ibu Pua dan Ibu Sifra. Apa teladannya? Yang pertama, mereka ini menggunakan profesi mereka untuk melayani Tuhan. Di dalam ayat 15 dikatakan, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, yang seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Nah, mereka itu adalah bidan. Nah, adik-adik, bidan itu adalah orang-orang profesional yang bekerja membantu ibu-ibu yang akan melahirkan. Wah, pekerjaan yang sangat mulia bukan? Dan mereka menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Di bawah pertolongan mereka tidak ada bayi Israel yang meninggal, tidak ada bayi Israel yang mati. Semuanya selamat. Nah, di sini kita lihat mereka ini melakukan pelayanannya, pekerjaannya menjadi pelayanan bagi Tuhan. Apapun profesi kita, kita dapat menggunakannya untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mengerjakan tugas kita seperti seharusnya. Sebagai anak, tugas kita adalah mendengar, mentaati, menghormati orang tua kita. Seperti apa Kak Duli? Saat orang tua meminta kita untuk mengerjakan sesuatu, kita mengerjakannya dengan senang hati. Atau saat orang tua melarang kita, jangan main HP, kita tidak ngambek, marah, atau menangis. Saat kita minta sesuatu, kan orang tua belum memberikannya, kita juga tidak banting-banting diri, tidak uring-uringan, tidak ngambek. Itu caranya. Lalu adik-adik yang sudah sekolah nih, tugasnya adalah belajar. Belajar dengan tekun, belajar dengan semangat, belajar dengan rajin. Bagaimana caranya? Oh, tidak malas-malasan untuk ke sekolah, tidak bolos. Belajar dengan giat, mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan tepat. Serta waktu ujian nih, tidak menyontek pekerjaan teman. Kita juga bisa menjadi teman yang baik di sekolah atau di lingkungan rumah dengan tidak menyakiti teman-teman yang lain, tidak membuli teman-teman yang lain. Adik-adik, dari Ibu Pua dan Ibu Sifra, kita belajar tugas kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing yang berbeda-beda bisa menjadi pelayanan kita untuk Tuhan. Kita yang masih sekolah, kita yang belum sekolah pun bisa melayani Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi tugas kita sebaik mungkin seperti untuk Tuhan. Apapun profesinya, kita dapat gunakan untuk melayani Tuhan. Dengan melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ibu Pua dan Ibu Sifra sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan itu menjadi pelayanan mereka. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik? Sudahkah kita menjadi anak-anak yang mendengar perkataan orang tua, mentaati orang tua dengan baik? Sudahkah kita menjadi murid-murid yang belajar dengan baik selama di sekolah, menjadi teman-teman yang baik juga? Yang kedua, teladan dari Ibu Pua dan Ibu Sifra, mereka lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Tugas mereka adalah membantu ibu-ibu yang mau melahirkan, membantu wanita Israel yang mau melahirkan. Tapi Raja Mesir memberikan tugas terselubung buat mereka.
Di ayat 16 tadi kita baca ya, Raja Mesir bilang apa? Betul, kalau yang lahir bayi laki-laki harus dibunuh. Tapi kalau yang perempuan boleh dibiarkan hidup. Itu tidak benar. Firaun, Raja Mesir dengan segala cara yang terpikirkan olehnya mengharapkan agar dua bidan ini mentaatinya. Tetapi ayat yang ke-17 kita baca, bidan-bidan itu takut kepada Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Raja Mesir kepada mereka. Mereka lebih takut kepada murka Allah daripada kemarahan Raja Mesir. Ada seorang ahli teologi berkata begini, if man's comments be any way contrary to the comments of God, we must obey God and not man. Kalau hukum manusia bertentangan dengan hukum Allah, kita harus lebih taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, adik-adik terkasih, mungkin ada yang pernah disuruh berbohong oleh orang yang lebih dewasa, atau disuruh untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Bisa jadi yang menyuruh kita itu kakak, orang tua, teman, guru, om, tante, atau orang yang punya kekuasaan. Seperti polisi kah, tentara kah, pemimpin di sekolah, di lingkungan rumah, di gereja, atau di mana saja. Bisa jadi ada orang-orang yang menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Belajar dari Ibu Puah dan Ibu Sipra. Mereka tidak melakukan seperti yang diperintahkan, walaupun bisa jadi mereka akan kena hukuman. Dan seperti firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat 18 dan 19, mereka dipanggil untuk menghadap Raja Mesir, untuk diinterogasi, untuk ditanya-tanya. Tetapi Tuhan Allah melindungi mereka sehingga mereka bukan saja tidak dihukum, mereka dibebaskan dan Tuhan juga memberkati mereka. Nah, di dalam perjanjian baru pun murid-murid Tuhan Yesus ketika dipanggil menghadap pemimpin agama, mereka berkata begini. Ketika mereka dilarang untuk menyampaikan firman Tuhan, ketika mereka dilarang untuk menceritakan tentang Yesus, ini yang mereka katakan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 18 dan 19, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Adik-adik terkasih, sejak kecil mari kita belajar melayani Tuhan dan mentaati Tuhan seperti Ibu Sipra dan Ibu Puah. Tentu tidak gampang untuk melayani dan mentaati Tuhan. Tetapi ingatlah, bersama Tuhan aku bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk teladan hidup dari Ibu Puah dan Ibu Sipra yang kami belajar hari ini untuk menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan sejak masa kecil dan anak-anak yang lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Tolong kami Tuhan supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Hari ini kita akan sama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan yang diberikan minggu lalu. Pastinya adik-adik sudah menghafal dong. Kita hafal bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, pintar adik-adik yang sudah menghafal. Hari ini kakak punya ayat firman Tuhan untuk dihafalkan minggu depan. Adik-adik
Mari siapkan Alkitab, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19b. Sudah adik-adik? Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19b. Kalau sudah kakak baca buat kita ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 19b. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya adik-adik, itu ayat firman Tuhan yang dihafalkan untuk minggu depan ya. Selamat menghafal adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita angkat pujian yang berjudul El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah Ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. tak usah kita cemas, Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa untuk menutup ibadat kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memimpin ibadat kami ini sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhir. Berkati adik-adik semua, berkati guru-guru sekolah minggu yang telah membimbing kami di dalam sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.